liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita tetap sama ya, insya Allah lebih bertumbuh dengan keadaan yang sangat luar biasa sehat. Ya semakin sehat, semakin saya sehatnya, ya semakin saya juga keluarganya, semakin saya anaknya, dan semakin saya sahabat-sahabat kerabat-kerabatnya insya Allah ya. Di sekeliling kami, di sekeliling ayah bunda yang saat ini punya tetangga, insya Allah semuanya saya. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa adanya beliau, kita tidak tahu bagaimana pembelajaran terkait belajarnya parenting, samawa, kemudian bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kita itu berumah tangga, bagaimana kita itu Insya Allah putus-putus lagi. Oke, sebentar, sebentar. Saya coba ini dulu ya. Bentar. Sebentar dulu, sebentar. Gimana sudah? Coba kasih feedback dulu di kolom chat. Apakah masih putus-putus lagi? Kalau misalkan enggak, nanti saya coba pakai cara yang lain. Alhamdulillah sampun lancar. Oke, saya lanjutkan ya. Alhamdulillah terkait tadi saya mau ngomong apa ya? Saya agak lupa. Nah, tanpa adanya beliau, Rasulullah SAW, kita tidak tahu bagaimana eh, cara dan ilmu mendidik anak-anak dan bagaimana dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari nabi-nabi terdahulu, itu bagaimana kondisi kita yang saat ini disinkronkan dengan kondisi yang terdahulu. Nah, ilmu-ilmu diambil dari sana yang kita terapkan di sini dan insya Allah akan menjadi keluarga yang saya insya Allah ya. Nah, sekali lagi buat ayah bunda, jazakumullah khairan kasiro. Terima kasih telah hadir di acara saya ya, Samara Academy Education, dan setia menemani kami hingga akhir insya Allah ya. Hingga memang pada saat pertama kali mengikuti hingga saat ini insya Allah kami cukup berterima kasih buat ayah bunda yang saat ini masih setia menemani kami. Namun jika ayah bunda saat ini baru pertama kali, kami perkenalkan untuk Samara Academy Education. Mungkin ayah bunda menganggap Samara Academy Education itu sebatas sekolah parenting, ya kan, sekolah rumah tangga. Nah ini kami insya Allah ada sekolah khusus anak-anak, ya, sekolah khusus anak-anak yang memang notabene untuk rumah tangga, untuk orang tua ya, ya insya Allah. Terus terkait dari sekolah-sekolah kami, insya Allah ada program-program non formal ya, non formal bagaimana memfasilitasi buat orang tua yang memang cukup menantang bagaimana terkait samawa, samara ya, kemudian terkait konflik rumah tangga dan termasuk parenting, bagaimana cara mendidik anak hingga anak itu sendiri kita ada sekolahnya insya Allah. Mohon doanya insya Allah ya, dari Februari ini hingga tahun-tahun berikutnya, insya Allah kami akan share terkait sekolah-sekolah. Nah, kami sudah mengadakan sekolah khusus anak ya di lingkungan alam, yaitu Saya Yongkem. Saya Yongkem. Jadi itu mendidik bagaimana kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu dididik di sana. 3 hari 2 malam dididik, insya Allah bersama Ustadz Fakih ya, Ustadz Fakih tentunya. Nah, dan nantinya next ke depannya juga ada nih sekolah khusus orang tua. Jadi ada kelanjutan gitu kan. Percuma nanti anaknya pinter tapi
mohon maaf yang tanda kutip, orang tuanya tidak mau belajar, menyuruh anaknya pinter, tapi orang tuanya nggak mau pinter gitu kan. Insya Allah ayah bunda yang saat ini hadir mau belajar artinya mau pinter, gitu. Insya Allah ya. Dan insya Allah lebih cerdas dari kami semua, maka insya Allah kami akan mengadakan fasilitas-fasilitas khusus program untuk orang tua. Nah, sebelum acaranya dimulai, perkenalkan nama saya Mizanul Musla, panggilan saya akrab Mizan. Sebagai host di sini, insya Allah akan membawakan sebuah acara hingga sampai selesai. Sebelum acaranya dimulai, mari kita saksikan video berikut ini. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Beriringan meraih hijrah cinta hingga ke surga. Partnership kami yaitu dari HSH Kargo, hsh.co.id solusi dari jasa ekspor impor, dan Laksmi Muslimah solusi dari busana muslim muslimah. Insya Allah ya, bisa cek aja di Instagram dari masing-masing sponsorship kami di @hsh.co.id dan untuk Laksmi di @laksmi muslimah. Insya Allah ya. Dan alhamdulillah acara selanjutnya yaitu mungkin ayah bunda belum kenal ya, atau mungkin baru pertama kali hadir untuk acara saya Samara Academy Education ini, maka izinkan kami untuk membacakan portofolio beliau terkait siapa sih beliau selaku pemateri kami ya. Langsung saya bacakan. Beliau adalah Dr. Nasrul Sarif HMSI, lahir 13 Oktober 1973 di Kota Lamongan, Jawa Timur. Pemilik nama panggung Fakih Syarif ini memiliki sejumlah prestasi, diantaranya adalah pendidikan S1 Fakultas Farmasi Universitas Erlangga, S1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S3 Prodi Dirasat Islamnya di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, lulus dengan gelar doktor ke-503 Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Aktivitas beliau saat ini yaitu dosen luar biasa di PTN atau PTS, dosen tetap di Fakultas Dakwah, dan Pasca Sarjana YAI Tribakti Lirboyo, Wakil Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Dewan Pembina di berbagai pesantren di Indonesia, motivator di BNN Provinsi Jawa Timur tentang anti narkoba, wartawan senior di beberapa media online nasional, spiritual motivator nasional, trainer dan coach di beberapa BUMN dan BUMS multinasional, penulis dari 25 buku motivasi pengembangan diri, dan pembina pegiat MTR Jawa Timur yaitu Masyarakat Tanpa Riba, penggerak literasi digital nasional, dan master coach penguatan pendidikan karakter dan minat bakat. Ya, itu ya portofolio dari Ustadz Fakih. Insya Allah, dan mohon doanya, beliau juga sekarang sudah menerbitkan satu lagi buku ya, insya Allah akan di-share dari saya, insya Allah akan disebarluaskan di teman-teman ya, di ayah bunda insya Allah ya, berarti total 26 buku gitu ya.
Nah, insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kita sapa dulu nih buat Ustadz Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Nah, bisa Ustadz, menyampaikan malam hari ini sekalipun maksimal 40 menit ya. ya, Kondisi lagi drop, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan pada semuanya. insya Allah. Ustadz, untuk hari ini kira-kira kita mau bahas apa ini Ustadz? Mungkin bisa disampaikan kepada Ya, ayah. kita akan membahas satu isu yang kembali mencuat di dunia hari ini adalah tentang child free. Ya, kalau dulu mereka tidak suka nikah karena tidak punya anak, tetapi hari ini mereka sudah nikah, tapi kemudian tidak mau punya anak. Jadi kalau child free itu artinya mereka sudah nikah, tetapi mereka tidak menginginkan anak dengan dalih biar awet muda dan sebagainya. Lah justru yang ngomong adalah ternyata seorang muslimah. Nah ini menunjukkan bahwa disinilah pentingnya pemahaman Islam dan tentang ajaran Islam. Jadi bukan karena maslahat, bukan karena hak asasi manusia, karena syariat Islam itu dibawa oleh Rasulullah, berasal dari Allah, pasti membawa rahmatan lil alamin. Pasti membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Jangan dibalik, sesuatu yang maslahat itu juga belum tentu sesuai dengan syariat, tetapi sesuatu yang sesuai dengan syariat pasti mengandung kemaslahatan. Dan ini yang nanti akan coba kita clearkan. Apa sih sebenarnya, tadi beberapa sudah saya sampaikan tujuan pernikahan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ketika itu melanggar fitrah manusia, pasti akan berdampak sesuatu yang luar biasa merugikan manusia. Kira-kira demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya mohon izin, mungkin maksimal 30 atau 40 menit. Jadi sudah tubuh sudah bisa keringetan, tapi ternyata ada emah yang kambuh, sehingga tadi saya sempat ke dokter, dan dokter meminta saya untuk banyak istirahat setelah pasca operasi kemarin, dan terima kasih atas doanya teman-teman semuanya. Ya, saya kembalikan kepada Mas Mizan. Baik, barakallah, jazakallah Ustadz Fakih. Semoga diberikan kesehatan selalu nggih terkait untuk acara hari ini, enggak seterusnya insya Allah diberikan kesehatan. Baik ayah bunda yang saat ini lagi masih stay tune di acara Zoom saya Samara Academy Education, dan mohon untuk disiapkan pertanyaannya setelah sesi ini nanti, karena ini terbatas ya, karena Ustadz Fakih lagi ngedrop, tapi tetap mau untuk berbagi sama jenengan semua gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan langsung dijawab oleh Ustadz Fakih. Nah, namun kalau misalkan ada yang lebih, tapi mohon maaf ya, nanti akan dijawab di grup gitu ya. Nah, tetap stay tune untuk acara hari ini dengan materi tema child free and baby blues ya, fenomena baru menjangkit orang tua milenial ya. Tafadhol kepada Ustadz Fakih, tafadhol masykuran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ide ini sudah berlangsung lama di Amerika sana. Ya, dulu mereka gandrung sekali mengkampanyekan no married, no children, tidak nikah, tidak punya anak. Mereka mau mencoba meruntuhkan lembaga pernikahan itu, sehingga tidak perlu kemudian susah-susah nikah, tidak punya anak. Kalau mau ngesek ya tinggal janjian saja. Sekarang muncul lagi child free. Child free itu sekitar tahun 70-an lah. Ide itu sudah digulirkan. Child free itu mereka menikah, tetapi mereka tidak ingin punya anak. Nah, dengan dalih ribet, dengan dalih biayai dan sebagainya. Bahkan yang sekarang lagi viral, yaitu isu child free tadi itu membuat awet muda. Nah, dan ini justru diungkap oleh seorang YouTuber, ya, Gita Savitri, yang kemudian ini menjadi viral.
Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah saya buka di awal bahwa segala sesuatu itu kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka itu pasti membawa maslahat. Saya seringkali mengatakan, bahkan saya berani mengatakan, kalau kita ingin sukses yang sejati, maka taati Allah dan Rasul-Nya. Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pegangan. Jadikan syariat Islam itu sahabat bagi kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang banyak digandrungi oleh umat Islam di Indonesia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah memberikan nasihat, siapa saja di dalam sepanjang hidupnya dia bersahabat dengan syariah Islam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, ketika sepanjang hidupnya tidak mempersamai syariah Islam, tidak menjadikan syariah itu sebagai sahabat, maka dia akan menjadi hina, bahkan dihinakan oleh Allah, dan dia akan bergabung dengan orang-orang yang bakal dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai ngomong semacam itu menjadikan bahwa beliau paham betul bahwa syariah Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Sebaliknya kalau kemudian justru ditinggal, maka yang terjadi adalah bencana. Hari ini kita banyak lupa bahwa sumber hukum Islam yang itu disepakati oleh para ulama usuluddin, dan itu tidak ada perbedaan pendapat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas. Hari ini berubah jadi piagam PBB, berubah hak asasi manusia, dan sebagainya. Ini semakin kita takut dan khawatir nanti Allah memberikan azab dan bencana pada kita. Teman-teman sekalian, kalau kita mau memahami betul, jadi kalau ada seorang muslim, kalau kemudian aktivis lagi ya, menyampaikan semacam ini, maka berarti saya bahkan menggambarkan bahwa orang tersebut tidak paham Islam. Orang tersebut tidak paham syariat Islam, sekalipun pakai kerudung. Sekalipun ada di antara mereka yang kemudian dalam tanda petik pendidikannya tinggi, S3 dan sebagainya. Karena yang dipakai bukan Islam, yang dipakai adalah gender, yang dipakai adalah hak asasi manusia, yang dipakai adalah makna carta, piagam PBB dan sebagainya. Kalau ini yang terjadi, kalau saya mengatakan menyedihkan sekali. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya di dalam Islam itu tujuan pernikahan di dalam Islam adalah salah satunya adalah untuk melangsungkan jenis keturunan. Untuk melangsungkan jenis keturunan. Dan Allah itu memberikan kepada setiap manusia yang disebut dengan ghorizatul nau. Jadi kalau kita bicara potensi kehidupan tokotul hayawiyah, manusia itu oleh Allah dikaruniai akal. Yang kedua, manusia dikaruniai oleh Allah panca indera. Sehingga manusia punya kebutuhan jasmani. Yang ketiga, manusia dikaruniai oleh Allah naluri. Nah, naluri, di antara naluri itu ada yang disebut dengan ghorizatul tadayun, naluri beragama. Ada yang disebut ghorizatul baqo, naluri untuk mempertahankan diri. Ada yang disebut dengan ghorizatul nau, naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, di dalam Islam, pemenuhan hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik, kemudian pemenuhan terhadap naluri, itu semuanya diatur pemenuhannya di dalam Islam. Jadi tidak hanya menggunakan akal, akal itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Akal itu digunakan untuk memahami dinul Islam. Kemudian hasil pemahamannya itu dipakai untuk apa? Ketika dia memenuhi kebutuhan jasmaninya, ketika dia memenuhi kebutuhan nalurinya. Nah, kesalahan fatal dari Barat menganggap bahwa naluri sama kebutuhan jasmani, hajatul udhawiyah, itu sama. Padahal beda. Hajatul udhawiyah, kebutuhan jasmani itu, kalau manusia tidak memenuhi, maka tubuh manusia akan rusak. Tapi kalau naluri itu, kalau tidak dipenuhi, manusia akan hanya merasakan resah dan gelisah. Dan ghorizatul nau di dalam Islam, naluri untuk melangsungkan jenis keturunan, itu di dalam Barat disebut naluri biologis. Dan itu dimasukkan di dalam hajatul udhawiyah tadi. Dimasukkan kebutuhan jasmani.
Maka kalau tidak dipenuhi, manusia itu akan mengalami kerusakan dan sebagainya. Inilah salah kaprahnya. Maka kalau kita bicara tentang manusia, siapa yang lebih tahu aturan yang cocok, yang pas bagi manusia? Tentu Allah lah yang paling tahu. Allah lah yang memiliki, yang menciptakan kita tentu memiliki pengetahuan aturan yang cocok, yang pas bagi manusia. Nah, maka salah satu naluri tadi di dalam Islam tadi ada naluri beragama, ada ghorisatul tadayun, ada ghorisatul baqo, naluri mempertahankan diri, sehingga kemudian ada tentang ekonomi, ada hubus ya, ada cinta pada kekuasaan, cinta pada harta, semua itu naluri dan itu diatur pemenuhannya oleh Islam, sehingga kemudian tidak menjadikan perilaku manusia seperti hewan, termasuk naluri ghorisatul nau ini, yaitu untuk melestarikan keturunan. Nah, di dalam Islam, naluri ini diatur. Maka ada lembaga yang disebut dengan pernikahan. Tujuannya apa? Agar manusia bisa melahirkan anak di dalam melestarikan keturunan tadi itu. Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melangsungkan jenis keturunan. Dan itu bukan tidak dipenuhi, diatur pemenuhannya oleh Islam dengan syariat tentang nikah. Nah, ini yang kemudian ketika ini tidak disadari, tidak dipahami oleh manusia, tidak dipahami oleh kaum muslimin. Jadi sekalipun naluri ini bisa dipuaskan ya oleh manusia dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan hubungan sesama jenis, dengan kumpul kebo, dengan menggunakan boneka dan sebagainya. Tetapi Islam mensyariatkan agar naluri ini dipenuhi dengan melalui pernikahan yang syar'i antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena tujuan pernikahan tadi adalah terpenuhinya dan sekaligus mencapai tujuan diciptakan naluri tersebut, yaitu apa? Lestarinya keturunan. Nah, beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, soleha, dan salah satunya adalah untuk melangsungkan jenis keturunan. Jadi, seseorang yang menikah, tetapi kemudian dia memilih child free, memang dia mampu memenuhi naluri nauknya tadi dengan yang lainnya tadi. Namun tujuan diciptakannya ghorisatun nauk tadi, naluri nauk oleh Allah itu tidak akan mampu diraihnya. Dan ini menyalahi fitrah manusia. Maka saya seringkali mengatakan akidah yang sahih itu indikatornya 3. 1, memuaskan akal. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga adalah menenteramkan hati. Maka disinilah kemudian pentingnya kita meluruskan kepada kita kaum muslimin hari-hari ini. Kenapa malam hari ini kita akan membahas ini? Itu dalam rangka meluruskan bahwa seseorang yang menikah, tetapi memutuskan untuk tidak mau memiliki anak, maka sebenarnya dia menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Karena secara fitrah, Allah menciptakan manusia itu dikaruniai ghorisatun nauk. Dan manusia itu ingin punya anak yang akan ia sayangi, yang akan ia lindungi, yang akan ia rawat, yang akan ia urus dengan penuh kasih sayang. Dan fitrah juga ketika seorang itu menua, maka ia berharap ia punya anak yang nanti akan mengurusnya dengan kasih sayangnya. Sebagaimana dulu ia merawat anak-anak ini ketika tatkala kecil. Kita diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah doa yang senantiasa kita lantunkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, Tuhanku ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku sewaktu kecil. Dan ini doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Doa ini diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebenarnya kalau ada seseorang yang menikah, kemudian dia memutuskan untuk tidak mau memiliki anak, berarti dia menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Beda kalau memang dia sudah nikah, tapi kok belum dikaruniai anak, itu beda. Artinya mungkin Allah menguji dia, tapi bukan berarti kemudian nikah terus kemudian aku nggak ingin punya anak, ngerepotin dan sebagainya.
Dan kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, fenomena yang terjadi hari ini sebenarnya ini hanya berpikir orientasi dunia saja. Kita lupa bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Saya seringkali mengatakan satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka kalau 70 tahun hidup di dunia, ya berarti cuma 2 menit 1 detik. Nah, kita hidup di dunia cuma sebentar, ada kehidupan yang jauh lebih abadi nanti di akhirat. Makanya ada visi akhirat, ada visi dunia. Maka kalau kita lihat misalnya pernyataan influencer tadi Mbak kita ini tampak bahwa ia tidak paham mulianya peran seorang ibu. Dia hanya berorientasi pada kesenangan dunia. Ingin tampil cantik, awet muda, dan lain-lain. Padahal semua itu tidak ada yang dibawa mati nanti. Dan setiap orang itu akan menghadap Allah. Dan ketika menghadap Allah, bekal yang paling baik adalah iman dan amal soleh. Maka dengan menjadi ibu, itu akan begitu banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Saya sudah sarankan beberapa pertemuan sebelumnya. Bagaimana orang tua akan begitu bahagianya coba. Ketika ada kesempatan nanti kita dikasihkan mahkota yang berasal dari cahaya dari anak-anak kita, yang kita didik menjadi anak yang soleh-solehah, yang kita didik agama, yang kita didik memahami Al-Quran. Maka si anak tadi itu akan memberikan mahkota dari cahaya yang membuat para malaikat siap. Peran ibu, peran orang tua begitu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Artinya pahala menjadi ibu itu sangatlah besar. Setiap kepayahan ada pahala yang disiapkan Allah untuk ibu. Ibu disebut sebagai orang yang nomor 1 yang harus dimuliakan anaknya. Bahkan Rasul 3 kali dibandingkan ayah. Disebut ibumu, 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 baru bapakmu. Rasulullah mengajarkan agar kita mendahulukan berbakti kepada ibu ketimbang ayah. Disebut 3 kali. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Pria itu kemudian bertanya mengenai siapa yang lebih berhak untuk diperlakukan secara baik. Beliau menjawab, ibumu. 3 kali lelaki itu bertanya, 3 kali pula Rasulullah Muhammad SAW menyebut ibumu. Pada kali keempat barulah Rasulullah menyebut ayahmu. Bahkan jika seorang perempuan meninggal ketika dia melahirkan anak, maka ia pun dianggap syahid. Pahalanya tentu sangat besar. Yang peluang yang tidak dipunyai oleh bapak. Seorang ibu yang melahirkan anak dan dia meninggal, maka dia dihukumi syahid. Oleh karenanya sangat rugi muslimah yang tidak mau menjadi ibu. Apalagi karena alasan yang remeh. Karena alasan yang rendah supaya tetap cantik, supaya tetap awet muda. Padahal cantik, awet muda itu akan hilang. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan, semakin tua, semakin berkurang. Dan banyak sekali ketika seorang ibu punya peran yang luar biasa. Saya pernah sampaikan beberapa pekan sebelumnya. Ketika ayah dan ibunya memantaskan diri menjadi orang yang soleh, soleha, maka dia akan bisa mengajak keluarganya untuk masuk surga. Selama syaratnya 2, apa? Dia beriman kepada Allah dan anaknya dididik untuk mendakwahkan agama Allah. Demikian juga kalau anaknya yang soleh, anaknya yang soleha, kemudian dia masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia akan mencari, loh, ke orang tua pun tidak ada. Kok saudara-saudara pun tidak ada. Maka Allah juga memberikan karunia kepada orang yang soleh tadi itu. Apakah itu bapak, ibunya, atau anaknya. Untuk mengajak keluarganya untuk bersama-sama masuk surga. Sekalipun levelnya tidak sama, tapi karunia Allah begitu luar biasa. Syaratnya apa? Dia beriman kepada Allah dan dia mendakwahkan agama Allah. Maka inilah jaminan
Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu membanggakan di dalam banyak hadis itu, beberapa hadis itu Rasulullah membanggakan seorang muslim, keluarga-keluarga muslim yang punya banyak anak. Ya. Jadi misalnya ada salah satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Anas. Jadi dari Anas radhiyallahu an, Anas dia berkata, ibuku berkata, wahai Rasulullah, doakan atas pelayanku ini, yaitu Anas. Pelayananku ini atas ibunya itu ngadap sama Rasulullah. Jadi Anas bin Malik itu menjadi pelayan Rasul, dititipkan oleh ibunya pada Rasul dan dia melayani Rasul sejak masih anak-anak. Kemudian ibunya datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah atas pelayananku ini, yaitu Anas. Jadi Anas itu dipasrahkan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya, dan berkailah atas apa yang engkau berikan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik ini berarti mengungkapkan harapan yang tersirat bagi beliau untuk umatnya, untuk memiliki keturunan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah membanggakan orang-orang mukmin yang punya anak, dan anak-anaknya dididik menjadi anak yang soleh-solehah. Dengan banyaknya keturunan, ini adalah salah satu wasilah. Wasilah apa? Doa untuk memperpanjang umur serta memperbanyak rezeki. Kita didoakan oleh banyak anak-anak kita yang soleh-soleha. Bahkan ada 3 amalan yang itu menjadi amal yang jariah. Selain ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang jariah, dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh-soleha. Maka kalau kemudian kita punya anak, tadi tujuan dalam Islam luar biasa tadi, maka itu didoakan oleh anak-anak kita yang soleh-soleha, bahkan bisa menarik kita ke dalam surganya Allah ketika anak-anak yang kita didik dengan iman, anak-anak yang kita didik untuk mendakwahkan agama Allah, maka dia akan menyelamatkan kita di akhirat. Lelah letihnya orang tua di dalam mendidik anak, itu akan terbalaskan dengan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan keberadaan anak adalah salah satu wasilah yang tadi saya katakan, tidak terputusnya amal orang tua yang telah meninggal dunia. Dengan cara apa? Anak yang soleh-solehah tadi mendoakannya. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, syariat Islam itu pasti membawa kemaslahatan, kebahagiaan yang begitu luar biasa. Sebaliknya, kalau kemudian sesuatu itu bertentangan dengan syariat Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Nah, kalau kita lihat misalnya tadi, ternyata pernyataan kita sebagai sesuatu yang wajar, karena ternyata dia adalah salah satu penggiat gender yang selama ini paling getol mengkampanyekan ide child free tadi. Tidak mau punya anak. Maka bagi kaum feminis, keputusan child free itu diambil di dalam rangka untuk mencapai keadilan gender, orientasi karir kaum perempuan. Kemudian mereka menyerukan kebebasan, pemberdayaan perempuan. Anggapannya itu sebagai kunci terselesaikan persoalan-persoalan perempuan. Justru yang terjadi tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang bertambah banyak dan menimbulkan kemudorotan yang luar biasa. Dan banyak sekali kasus-kasus kekerasan saat bekerja, anak tidak terurus, lahirlah generasi yang lemah dan banyak masalah dan seterusnya. Maka disinilah teman-teman sekalian, jadi sejak awal saya mengatakan ini berarti dia tidak paham Islam dan memang tidak mengambil dari Islam, tetapi justru mengambil dari makna carta, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan sebagainya. Maka kalau kemudian ada pernyataan tidak punya anak bisa awet muda, itu hanya sebenarnya menyembunyikan keinginan sesungguhnya. Sebenarnya keinginannya hanya untuk hidup bebas tanpa diganggu anak. Faktanya yang banyak anak ya, saya punya kiai, ya, istrinya Pak Yai itu anaknya 17, ternyata beliau masih awet muda. Jadi sekaligus membantah itu. Jadi kiai saya itu punya anak 17.
Dan istrinya masih awet muda, kalah yang usia 50, 60, 70. Padahal seharusnya usianya segitu, tapi dia seperti awet muda. Maka sebenarnya dalih yang tadi itu sebenarnya itu kalau tidak punya anak bisa awet, itu sebenarnya untuk menutupi keinginan untuk hidup bebas tanpa diganggu anak. Sehingga mereka bisa bebas berkarir, bebas berekspresi, bebas melakukan apapun tanpa harus terikat dengan kewajiban mengurus anak. Ya, tanpa repot dan sebagainya. Padahal tadi dalam Islam luar biasa. Punya kesempatan untuk mati syahid, kelelahan, kepayahan seorang ibu itu adalah seperti jihad fisabilillah. Dan luar biasa kemudian Allah memberikan syariat Islam itu memberikan aturan yang begitu luar biasa. Sebaliknya kalau kemudian berkembang no married, no children, maka yang terjadi apalagi kemudian child free, itu satu negara tertentu pertumbuhannya adalah nol bahkan minus. Di Jepang, di Singapura, mereka sudah mulai kehilangan generasi. Sementara di negeri-negeri kaum muslimin itu nanti akan ada bonus demografi, tapi bonus demografi itu harus kemudian benar-benar didasarkan bagaimana Islam mendidik anak-anak tadi. Maka disinilah kemudian pentingnya, saya seringkali mengatakan, pentingnya kemudian penerapan hukum Islam itu. Ada 3 pilar. Yang satu, kesadaran akan hubungannya tetap dibangun ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, masyarakat punya fungsi sosial kontrol, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi sebenarnya ide ini yang tadi saya katakan, child free atau no married, no children, tidak nikah, tidak punya anak, atau kalau sudah nikah child free, ini sebenarnya berasal dari peradaban barat. Yang dia sama sekali tidak berlandaskan Islam, tetapi justru berlandaskan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi sebenarnya ideologinya adalah sekuler dan kapitalisme. Jadi ide child free ini adalah sebenarnya bentuk keegoisan manusia. Dan ini berpotensi besar merusak, bahkan menghancurkan peradaban manusia. Karena kalau ini terjadi dan terus digaungkan dan kemudian hari ini sudah terbukti, ada beberapa negara yang pertumbuhan penduduknya minus. Mereka akan kehilangan generasi. Mereka tua-tua, mereka tidak punya anak, mereka bingung. Beberapa waktu tahun yang lalu saya pernah ke Hong Kong, banyak di antara orang-orang Hong Kong itu ternyata tidak punya anak. Kemudian apa? Mereka sudah tua renta. Lah yang nyewoi, yang kemudian merawat itu tenaga TKI-TKI kita dari Indonesia. Ini kalau diteruskan nanti apa? Kelangsungan jenis manusia itu akan punah. Sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika ide ini diadopsi oleh kebanyakan manusia, sehingga kemudian mereka tidak mau punya anak, maka bisa-bisa jenis manusia ini akan punah. Bahkan suatu negara itu akan kehilangan apa? The lost generation. Ya, sudah kena ide ini, sudah kena narkoba dan sebagainya, sudah rusak sekali. Kemarin kita digegerkan dengan dispensasi nikah. Ya, ada 15.212 di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membawahi 38 kota di Jawa Timur. Ini sudah miris sekali bagi kita. Dan itu semua adalah karena apa? Darurat pergaulan bebas dan sebagainya. Maka disinilah kemudian pentingnya kenapa kemudian kita harus mengedukasi masyarakat terus menerus, kemudian kita menanamkan pentingnya Islam dan syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu malam hari ini kita bahas, kita berharap dan kita terus melakukan edukasi agar kaum muslimah ini dapat diselamatkan dari ide yang rusak dan merusak ini. Dengan cara apa? Menguatkan akidah. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menetapkan peran perempuan itu begitu mulia, yaitu menjadi ibu dan pendidik generasi. Maka memilih child free berarti itu menyalahi fitrah dan keputusan yang salah, dan ini menjauhkan mereka dari peran mulia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemudian Bapak Ibu sekalian pentingnya dipahamkan tentang syariat Islam yang kafah dan bagaimana gambaran peradaban Islam yang akan menyiapkan, yang akan memuliakan peran utamanya sesuai dengan Islam. Muncul ulama-ulama besar pada saat itu karena ternyata di balik munculnya ulama itu ada orang ibu-ibu yang hebat, ibunya Imam Asy-Syafi'i, ibunya imam-imam madhab yang lainnya, dan masyarakat dan negara
yang benar-benar melindungi dan mengayomi masyarakat. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon maaf karena kondisi kesehatan. Dan dokter tadi sudah mengatakan sama saya, Pak, ini sudah jenengan harus istirahat. Jadi hari ini memang saya harus paksakan, tapi demi apa? Untuk menjelaskan yang semacam ini. Dan ini adalah bagian penting di dalam dakwah untuk menyelamatkan umat manusia. Mungkin ini Mas Mizan, mudah-mudahan malam hari ini sekalipun sebentar membawa pencerahan bagi kita semua. Dan janganlah lupa hidup ini cuma sebentar. Ayo pantaskan diri kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW dan layak dibanggakan oleh beliau dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fakih. Ini Ustaz, mohon maaf mau bertanya, ini nanti jenengan lanjut istirahat atau masih untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, saya mohon diri dulu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa di grup WA ya. Sekali lagi saya mohon maaf, sukses semuanya, sehat semuanya. Ini bukti cinta saya pada kaum muslimin. Bukti bahwa Islam itu luar biasa. Dan saya memang berharap saya nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi saya berdakwah di tengah-tengah umat. Karena ini adalah satu hal yang luar biasa yang amat saya rindukan. Karena guru saya, kakak-kakak saya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah berdakwah di tengah-tengah umat. Ada yang dipanggil pada saat khutbah Jumat, ada yang dipanggil ketika di tengah-tengah beliau mengisi pengajian. Dan saya berharap dan berdoa, saya mudah-mudahan termasuk mengikuti jejak para guru-guru saya dan kakak saya. Dan sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak atas doa-doanya, sehingga saya bisa mulai pulih dari kesehatan. Dan memang malam hari ini memang agak drop, sehingga kemudian dokter meminta saya setelah minum obat untuk segera istirahat. Demikian. Oke, tafadhol Ustaz untuk istirahat, insya Allah ya. Mari kita doakan Ustadz Fakih semoga diberi kesehatan, dan mari kita kirim beliau untuk doa, dan mungkin minta tolong buat ayah bunda masih stay ya pada sesi berikutnya, insya Allah ya. Ada sesi berikutnya terkait dari saya, yaitu Samara Academy Education. Semoga Ustadz Fakih yang saat ini sudah mau untuk sharing sama jenengan semuanya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, insya Allah akan memberikan sesi-sesi atau materi-materi yang akan datang nantinya. Oke, baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi dari Direktur Samara Academy Education untuk memaparkan informasi terkait orang tua atau ayah bunda. Jadi tetap stay tune untuk acara saya Academy Education ini, Samara Academy Education, terkait informasi yaitu apa nih yang nantinya akan disampaikan oleh direktur kami selaku Samara Academy Education. Langsung saja kepada Mas Irham. Tafadhol Mas Irham. Oke, terima kasih Mas Mizan. Suara saya dengar jelas ya Mas Mizan ya? Jelas Mas. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau sharing gitu ya, menyampaikan sebuah informasi yang penting gitu ya, karena kami juga menghadirkan saya ini karena kami melihat gitu ya, bahwa kalau kita itu ingin jadi arsitek misalnya, itu ada sekolahnya. Kalau kita itu ingin jadi programmer, itu ada sekolahnya, ada kursusnya. Nah, tapi kalau kita tuh ingin menjadi orang tua yang sukses, itu bingung dia sekolah di mana. Sehingga lahirlah
saya Bapak Ibu. Nah, akhirnya dari situ ya kita sharing-sharing, ada seminar, ada sharing-sharing artikel, materi, dan lain sebagainya. Nah, dari itu juga kami ayah bunda gitu ya berbesit untuk membuat sekolah gitu ya, sekolahnya orang tua. Dan maka izinkan saya untuk memperkenalkan gitu ya mengenai Academy of Parents ya Februari 2023, yaitu kami menyebutnya sekolahnya orang tua yang bahagia berkah mulia. Nah, ya, apakah Anda ingin menjadi orang tua yang satu mempunyai anak yang solehah? Kalau kita semua ingin gitu ya anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solehah. Dan apakah ayah bunda juga ingin mempunyai anak yang berprestasi di dunia? Seperti Ustaz Fakih, gitu ya. Ustaz Fakih itu bukunya Masya Allah lebih dari 25 kalau salah yang sudah Ustaz Fakih izin dia sudah ditulis. Nah, itu tidak sekedar anaknya soleh-soleha, tapi juga berprestasi di dunia. Dan apakah Anda ingin menjadikan anaknya menjadi pemimpin masa depan, ya anak-anak kita sebagai pemimpin, menjadi leader? Dan apakah Anda juga ingin menjadi orang tua yang anaknya bisa diarahkan dengan baik, yang bersahabat sama orang tuanya, yang nurut, yang mudah diarahkan, ya? Dan apakah ayah bunda ingin menjadi orang tua yang mendapatkan doa anaknya ketika ayah bunda meninggal kelak? Ya, artinya anak-anak kita terkesan dengan kita orang tuanya, hormat dengan kita, sehingga mereka mau gitu ya dengan keikhlasan dan kesadaran dan kecintaan untuk akhirnya mendoakan ayah bunda sebagai orang tuanya kelak kita meninggal. Dan gitu ya, apakah ayah bunda tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal di kemudian hari melihat nasib ananda ya, ketika kita melihat ananda sudah besar, mungkin ya jauh dari agama dan sebagainya. Dan apakah ayah bunda juga tidak ingin menjadi orang tua yang emosi atau marah-marah dengan perilaku Anda? Dan apakah ayah bunda juga tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal karena salah mendidik anak? Dan na'udzubillah itu jangan sampai gitu ya, kita malah menyesal karena justru menjadi musuh dari anak-anak kita. Nah, maka kalau ayah bunda tidak ingin itu terjadi, mari ikuti Academy of Parents ya 2023. Acara ini insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustaz Dr. Fakih Syarif. Siapa beliau? Nah, tadi yang sudah mengisi atau sharing pada ayah bunda, beliau merupakan trainer nasional dan juga spiritual motivator dan penulis lebih dari 25 pengembangan diri. Dan beliau juga komisaris Fikrul Mustanir Institute, lembaga pengembangan SDM, komisaris Quantum Spirit Training, ini juga sama lembaga pengembangan SDM, dan beliau juga sebagai konsultan pengembangan diri. Nah, berbagai ini beliau sangat expert di dalam pengembangan SDM ya, dan bagaimana kita itu mendidik orang-orang untuk menjadi, kalau tim di perusahaan itu menjadi tim yang solid, tim yang militan. Nah, kalau di rumah ya jadi anak-anak yang soleh-solehah dan berprestasi. Insya Allah beliau akan membawakan langsung. Nah, apa sih benefit yang akan ayah bunda dapatkan dalam acara ini? Akan ada 5 kali pertemuan intensif via Zoom. Nah, ini benefitnya dapat diikuti di mana saja ya. Kalau bunda bisa memasak, ya, kalau ayahnya bisa di kantor, kalau mengerjakan pekerjaan bisa mendengarkan. Nah, kalau pengusaha ya duduk sejenak ya untuk menyaksikan. Dan akan juga mendapatkan satu modul gitu ya, satu modul cetak yang akan dikirim ke rumah ayah bunda langsung. Dan insya Allah juga mendapatkan fasilitas berupa sertifikat cetak yang juga sama dikirim ke alamat langsung. Dan benefit lainnya adalah free receipt di batch berikutnya. Jika perlu mengulang, jika dirasa perlu, oh saya kok kurang mudeng dan sebagainya dengan penjelasan kemarin, nah itu bisa ikut di batch berikutnya. Dan fasilitas lain, benefit lainnya adalah free konsultasi, ya, seumur hidup gitu ya. Jadi ada yang ingin konsultasi tentang persoalannya, dan free kopdar yang akan dilakukan secara berkala, karena saya melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dari ayah bunda yang mana itu dari berbagai kota ingin berinteraksi langsung. Nah, insya Allah kita akan juga menyelenggarakan kopdar. Nah, berapa sih investasi yang pantas untuk
bekal mendidik anak untuk manfaat dunia akhirat gitu ya untuk ayah bunda. Karena ini investasinya sangat berharga gitu ya. Bukan berarti investasi ini bisnis, tapi ini adalah mendatangkan keuntungan bagi kita nanti di akhirat, dan juga investasi ini bisa rugi, bisa mencelakakan kita kelak di akhirat. Nah, sudah sekali ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang memberikan kebahagiaan dari akhirat kelak. Amin. Nah, berapa sih investasinya? Ya, apakah 3 juta rupiah? Insya Allah tidak ya. Lalu berapa? Apakah 2 juta rupiah? Insya Allah juga tidak. Nah, 1 juta rupiah? Insya Allah juga tidak ya. Nah, lalu berapa dong investasi untuk belajar ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk ayah bunda ini? Nah, insya Allah cukup 350.000 saja ya bunda untuk ilmu yang sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak ayah bunda hingga sukses dunia akhirat ya. Ingat gitu ya bahwa anak ini adalah sebuah, kalau ngomongin bisnis itu bisnis yang tidak boleh gagal. Kalau investasi tidak boleh gagal. Kenapa? Karena hasilnya nanti kita tua tidak di dunia tapi di akhirat. Nah, di akhirat ini tidak bisa mengulang, tidak bisa kita mengulang kembali dunia untuk hidup lagi, untuk membenahi apa yang sudah kita lakukan di dunia. Maka untuk urusan akhirat ini kita sebenarnya tidak boleh gagal, ya, karena tidak ada remedinya. Ya. Nah, dan spesial untuk ayah bunda yang mengurus seminar ini, dapatkan harga spesial hanya 250.000 saja ya bunda. Dan bagi ayah bunda yang mengajak temannya itu mendaftar beramai-ramai, satu grup majelis taklim, satu kantor, satu sekolahan, dapatkan harga spesial dengan menghubungi admin di 0895 1660 6600. Jadi acara ini adalah acara yang sebenarnya kita pergunakan untuk persoalan ayah bunda dalam hal mendidik anak berumah tangga. Mudah-mudahan acaranya bisa bermanfaat ya. Dan kalau kalian tanya, oh kenapa sih kok ada bayarnya, ya seperti kita sekolah ya, SPP ini membuat kita lebih berkomitmen gitu ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, mari daftar sekarang juga, mari bersama belajar menjadi orang tua yang bahagia, berkah mulia untuk anak-anak kita. Terima kasih, saya berikan Mas Nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Ilham terkait informasi dari Academy of Parents. Sekali lagi buat ralat ya, buat ini ayah bunda itu harga terakhir itu 250 kemarin terakhir ya. Sekarang sudah harga 350. Mungkin belum. Oh iya, kemarin. Belum dihitung ya Mas? Iya, lupa aja PPT-nya, lupa update. PPT buat Senin kemarin ya. Iya. Dan insya Allah sudah diinfokan oleh admin terkait info pendaftaran dan mekanisme pendaftaran Academy of Parents. Dan di situ ada 3 poin, bisa silakan transfer di nomor rekening 72223235323511 atas nama Irham Hadi Pratama. Nah, di situ bisa transfer 350.000 di rekening BSI. Kemudian lalu konfirmasi link pendaftaran di bit.ly Februari 2023. Nanti konfirmasi ke nomor saya langsung boleh, atau tanya-tanya dulu boleh, silakan di klik aja di 089516606660. Nah, itu ya sudah dikirim oleh admin, silakan langsung saja wapri, tanya-tanya dulu boleh, langsung daftar juga boleh. Nah, sebelum nanti tambah naik lagi ya. Jadi saya kira ayah bunda ini sangat-sangat disayangkan atau peluang ya, jika ayah bunda saat ini jangan sampai menyesal di kemudian hari dikarenakan tidak mengetahui bagaimana mendidik anak-anak kita. Nah, ini termasuk follow up juga buat ayah bunda yang saat ini atau dulunya sudah merekomendasikan anaknya mengikuti Sayong Camp. Di situ kita mendidik bagaimana mengarahkan anak-anak dan meningkatkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual di Trawas kemarinnya, Mojokerto di akhir tahun kemarin. Namun jika orang tuanya tapi tidak mau sekolah, juga tidak mau pintar, sedangkan anaknya lebih pintar dibandingkan orang tuanya, nah ini akan menjadi momok atau menjadi bahaya jika nantinya anak tersebut lebih memilih guru, lebih memilih teman dibandingkan orang tua. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menyesal ya bunda buat investasi
untuk anak-anak kita insya Allah ya. Ayah bunda, peluang buat 350.000 investasi segitu insya Allah nggak ada apa-apanya lah buat belajarnya para orang tua. Dan berbeda dengan kondisi saat ini ayah bunda belajar ya. Kalau ayah bunda saat ini belajar itu tematik, jadi random temanya. Kalau ini khusus orang tua, bagaimana cara mendidik hingga konsultasi free seumur hidup insya Allah. Oke. Baik, untuk sesi selanjutnya karena tadinya Ustadz Fakih ada ini nggih kendala terkait kesehatan, mohon doanya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini kami akan share ke Ustadz Fakih jika beliau nanti ada kesempatan untuk menjawab, akan disampaikan di grup ya. Nah, di sini saya mau tanya nih buat ayah bunda, siapa yang belum masuk grup, nanti minta tolong langsung wapri saja di nomornya admin ya. Lawet Gajah itu sudah ada nomornya admin di 089516606660. Oke, di situ sudah ada ya dari konfirmasi transfer admin saya. Insya Allah. Nah, sekali lagi buat ayah bunda, mohon maaf jika ada pertanyaan yang tadinya juga ada request 3 pertanyaan yang sebelum acara dimulai sudah ada request nih pertanyaan, tapi belum bisa kami jawab dikarenakan Ustadz Fakih mengundurkan diri dulu karena kondisi kesehatan beliau. Nah, dan pertanyaan dari Bunda Dita nanti insya Allah dijawab di grup ya, stay grup aja karena beliau aktif bisa jadi menjawabnya dengan bentuk artikel. Nah, nanti tenang aja ayah bunda insya Allah akan dijawab. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu penutup ya, kita undur diri dulu terkait sesi kali ini. Terima kasih sebelumnya buat ayah bunda yang sudah mengikuti acara saya Samara Academy Education hingga waktu yang ditentukan dan waktu terakhir ini. Dan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih buat ayah bunda. Mari kita tutup acara ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami terima kasih, undur diri. Saya Mizan mewakili saya Samara Academy Education. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.